Padahal saya sudah kasih tantangan loh. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran. Al-Anbiya ayat 105. Mari kita buktikan kebenarannya. Bahwa bagaimana mungkin kamu mengatakan ya kebenaran Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri mengambil ayat dari tempat kami. Dari mana Ibu mengatakan mengambil ayat dari tempat? Bu, Ibu kalau tidak punya bukti jangan menuduh. Layaknya Ibu menuduh Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tidak ada bukti jangan Ibu tuduh. Sekarang Anda menuduh Al-Quran mengambil dari kitab Anda. Kami membacanya aja jijik kok bisa ngambil. Ada-ada aja Ibu ini. Ini saya cuman ingin menjelaskan kepada Ibu, bahasan kalian itu tadi kan tentang Al-Quran. Maka saya hadir membuktikan kepada kalian Al-Quran menceritakan bahwa di dalam Zabur atau Mazmur menceritakan bumi ini diwarisi kepada hamba-hamba yang soleh gitu loh. Bagaimana mungkin Allah mengaku itu adalah wahyu Tuhan, tetapi dia mengatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Lalu ya kitab terdahulu yang dimaksud ini apa? Emang itu kitab terdahulu kitabnya Ibu? Kitab terdahulu di Al-Maidah 46, Injil adalah cahaya. Al-Baqarah 1. Injil yang mana? Injil yang mana yang dimaksud? Adalah Alkitab adalah bacaan yang sebenarnya. Maka kenapa kitab Anda sebut Alkitab supaya dianggap sebagai kebenaran? Kitab Ibu bukan Alkitab. Dan dikatakan di sini di QS 35 ayat 31, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bahkan menyempurnakan. Kitab yang dibenarkan itu yang mana dulu, Bu? Kitab yang dibenarkan yang mana? Dari kitab kami. Kitab yang dibenarkan itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, yang datang kepada Nabi Isa, bukan yang datang kepada Lukas. Ibu ini gimana sih? Ya, sekarang saya 2 menit, kamu 2 menit. Kalau kamu bicara saya kick, ya. Ya, kamu mengatakan ya sekarang emosi. Ya enggak. Untuk apa kita bertengkar? Orang nggak dengar. Mendingan kita ini. Makanya jangan bertengkar, jabarkan kebenaran sesuai dengan fakta. Sekarang waktu saya 2 menit, kamu 2 menit ya. Sekarang saya berhenti di 12 nanti ya. Sekarang 22:10 ya. Aja yang lebih hebat Bu, teman-teman Ibu. Saya mau dikeroyok di sini. Aja lagi 4 orang Kristen. Apa dikeroyok? Ini saya semua udah saya turunin. Aja 4 orang Kristen lagi naikkan. Saya sendiri. Fred. Kalau Ibu kuping saya aja rusak nanti. Ya, sekarang kamu jawab saya ketika Al-Quran sendiri mengatakan Injil adalah cahaya. Ya, di dalam Al-Maidah 46, ya Al-Baqarah 121. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, ya. Iya kan, bacaan sebenarnya. Yunus 10 ayat 90. Hai kamu Nabi Muhammad, apabila kamu merasa ragu akan apa yang kami tuliskan, tanyakanlah kepada para pembaca kitab sebelumnya. Ya, lalu kamu dengan ininya bangganya mengatakan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Taha 133, ya, di mana bukti-bukti dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini? Oh, katakanlah Muhammad, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ya kan, di dalam Hud 120 dikatakan sejarah yang kami ikuti bersama dengan rasul-rasul adalah kebenaran, katanya gitu. Lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu mereferensi dari kitab kami, lalu kitab kami itulah yang mereferensi kitab Anda. Ya, kitab kami itu ada duluan, bagaimanapun yang namanya ada duluan, yang kedua itu mengambil dari yang pertama. Ya, itu dia, ya, jangan sok-sokan gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan, oh itu kan Injil, Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan begitu, artinya Anda merendahkan derajat Tuhan Anda sendiri, menyuruh kalian mengimani apa yang tidak ada. Bagaimana mungkin ada Tuhan begitu, dia tidak tahu apa yang dia suruh kalian itu tidak ada. Otak harus jalan juga, Pak. Harus jalan itu otak gitu loh. Oke, ya silakan. Iya. Ibu, kitab terdahulu itu kitab para nabi. Kitab yang ada di tangan Ibu itu kitab terbelakangan. Baru muncul setelah Indonesia merdeka. Paham? Tahun 1954 baru kitab Anda itu ada. Jadi bukan kitab Anda yang dimaksud Al-Quran. Kitab Anda itu belum berumur 100 tahun yang Anda pegang itu. Ya, 50 tahun pun belum ada kukira yang Anda pegang. Sementara yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud,
kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibu jangan frontal memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu bukan kitabnya orang Kristen. Anda harus tahu diri dong. Ya, Al-Quran menerangkan tentang kitab ibu itu beda. Kalau kitab ibu itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Itu baru kitab ibu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu baru kitab ibu. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah. Coba. Jadi kitab ibu itu kitab yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi yang ibu kenal adalah Yesus. Dia adalah nabi, meski kemudian Anda tuhankan. Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang perjanjian baru kitab Anda? Gak pernah. Berarti kitab yang ditorehkan begitu tebal dan begitu banyak di agama Kristen itu bukan firman Allah yang berasal dari para nabi. Nabi Yesus aja dulu susah untuk kita temukan benang merah dari Yesus ke penulis kitab Anda. Susah itu. Tapi kalau Anda mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, bukan kepada Anda mau ditanyai. Apa yang mau ditanyai kepada Anda? Saya tanya aja tentang Lukas, Anda bingung. Apalagi mau tanya tentang kitab-kitab terdahulu. Jadi apa yang diterangkan? Sudah mau 15. 2 menit aja ya. Wih. Jadi Anda mengatakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu lihat aja kan 22:14 sekarang. Saya berhenti di 22:16. Ya, Anda mengatakan bahwa ya kan yang dimaksud oleh Allah adalah kitab para nabi. Sekarang saya mau nanya, kitab para nabi yang mana? Allah sama sekali tidak mengenal ya Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, sama sekali dia tidak mengenalnya. Kitab-kitab Nevi'im itu dia tidak mengenalnya. Lalu yang Anda maksudkan kitab para nabi itu yang mana? Oke? Dia sendiri nggak kenal. Kalau dia kenal, pasti ada sedikit bahkan setitik dia menulisnya. Tetapi memang jelas tidak kenal. Lalu ini artinya apa? Artinya Anda berbohong, ya. Lalu Anda mengatakan apa lagi ya? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran celakalah yang mengatakan celakalah orang yang menulis satu kitab lalu mengatakan ini wahyu Tuhan. Hanya di kitab Anda yang menggadang-gadangkan bahwa semua itu wahyu Tuhan. Di tempat kami nggak ada. Di tempat kami itu, kitab di tempat kami itu berdasarkan sejarah, berdasarkan perjalanan para saksi mata, para orang-orang yang narasumbernya, pelakunya, aktornya, yang menceritakan perjalanan sejarahnya bersama dengan Tuhannya. Dan hanya di kitab Anda yang ngaku-ngaku dia menulis sendiri, dia mengatakannya sendiri, dan isi di kitabnya itu adalah perkataan dia sendiri, lalu dia mengaku bahwa ini adalah dari wahyu Tuhan. Ya, itu ada untuk Anda, celakalah untuk di tempat Anda. Kalau di tempat kami tidak begitu, karena satu penulisan itu harus menjadi sah ketika apa? Ketika ini dikatakan begini ya, di dalam sebentar kalau saya baca jangan ini ya. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dituliskan itu adalah benar. Ya, ini dia. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bukan cuma ngaku-ngaku. Dari mana Anda tahu itu benar? Kalau tidak ada saksi matanya, kalau tidak ada narasumbernya, kalau tidak ada ceritanya, kalau semuanya juga boleh ketika ditanyakan mana buktinya? Buktinya di kitab terdahulu. Oke, itu ayat untuk Anda sendiri, bro. Wait, untuk Anda sendiri, oke? Baik. Silakan. Anda mengatakan Al-Quran itu keliru dengan mengatakan wahyu. Lah, gimana ceritanya? Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus hanya menyampaikan firman. Sementara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus itu bicara seenak perutnya. Apa aja yang mereka mau tuliskan. Jemaat, inilah Paulus, inilah Yesus, inilah Rasul Tuhan Yesus Kristus. Dari mana dia dapatkan ini? Tepelius yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Dari mana mereka dapat ilmu kayak begitu? Sementara Yesus sendiri yang Anda katakan sang firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya saya nuntut Al-Quran itu mengatakan bahwa mereka dikasih firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang Yesus terima? Ada nggak? Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya firman yang Yesus terima? Karena Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Di dalam Yohanes 17:14. Mana firman yang Yesus berikan itu? Surah-surah Paulus? Tentu bukan. Surah Paulus, surah Lukas? Tentu bukan.
Lalu mana? Mana firman yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang asli? Mana? Nggak ada kan? Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Karena firman yang Yesus terima, yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang asli, murid aslinya itu sudah dihabiskan sama oleh Paulus. Sehingga yang menulis kitab Anda itu bukan murid Yesus, hanya orang yang melakukan penyelidikan. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Coba Anda uraikan kepada saya. Yesus menerima firman. Yohanes 17 dia mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Coba buktikan kepada saya, Bu Uti. Yesus memberikan firman ke Lukas itu kapan, di mana? Siapa saksinya? Bisa Ibu berikan kepada saya? Ini ya, coba Ibu konsentrasi ya, supaya Ibu pahami dengan benar Al-Quran itu benar atau tidak. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kalau firman yang dimaksud ini adalah kitab Lukas, tolong tunjukkan kapan, di mana, siapa yang melihat Yesus memberikan firman kepada Lukas. Jawab, silakan Bu Uti. Ya, bleek dah, ini namanya bleek ya. Jadi Ya udah, jawab aja, Bu. Jadi Pak Jangan Juma, mencuet. Silakan. Iya, Pak Juma. Jadi Pak Juma ini ya mengambil dalil ya dari kitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil pada waktu dia masih di dalam buayan, dan data ini dan ayat ini ingin Anda pertahankan sebagai kebenaran, padahal data di lapangan tidaklah benar. Karena kalau itu diarahkan kepada Yesus, Yesus tidak pernah menerima kitab Injil yang gedebuk dari langit. Karena Alkitab jelas menyatakan, Rasul Yohanes menuliskan, bahwa Yesus itu adalah firmannya sendiri. Yesus itulah Injilnya. Jadi jangan bawa-bawa ayat-ayat Anda dan lalu dicocok-cocokkan, disematkan ke ayat kami, dipaksakan supaya Anda harus membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Anda itu adalah kebenaran. Kalau ternyata tidak benar, artinya jelas itu bukan dari wahyu Tuhan. Itu saja kan? Ya, Yesus tidak diberikan kitab Injil, ya. Daud tidak diberikan kitab Taurat, ya. Saya sudah katakan tadi, Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tadi untuk para nabi. Mana nabi-nabi yang dikenal oleh Muhammad? Dia tidak dikenal oleh Allah, tidak kenal dia itu siapa. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu tidak kenal, ya. Lalu di sini Anda tadi mengatakan, ya, apa tadi ini ya, saya baca ya. Celakalah orang-orang yang menulis satu kitab dan mengatakan ini adalah apa wahyu. Itu kan di tempat Anda sendiri. Lalu Anda menyalah-nyalahkan Lukas. Lukas sudah memberitahu ya bahwa yang dia tulis itu merupakan kebenaran. Karena apa? Itu Anda saksi mata. Lalu Anda mengatakan siapa itu Lukas? Lukas itu adalah anaknya Petrus, dan Petrus itu adalah murid kesayangan Yesus, ya. Ya, Yesus, ya. Murid kesayangan siapa? Petrus itu ya murid kesayangan Yesus. Dan Petrus itu ketika dia melayani, ketika Yesus naik ke sorga, dia melayani dan dia ada bersama dengan para ibu-ibu di situ. Maria, ibunya Lukas itu, ya, ketika Petrus keluar dari penjara, ya, kita membaca tuh di dalam Kisah Para Rasul, ya, dia pergi ke rumahnya Lukas. Lukas itu Markus ya, Lukas itu adalah anak didiknya Paulus bersama juga dengan Petrus. Nah, itu dia. Jadi dia mendapatkan semua yang dia tulis itu tentu saja dari narasumber yang jelas, yaitu Petrus. Ya, Petrus dan Paulus, Artinya adalah dia tetap mempunyai satu sumber yang sah. Ada narasumbernya, ada saksi matanya, ada ahli, pemberi pengetahuan itu yang mengabarkan itu. Tidak sama dengan di kitab Anda. Dia menulis satu kitab tanpa diketahui oleh siapa-siapa, ya. Tidak ada yang melihat bahwa Jibril itu pernah ada, tidak ada yang tahu. Bahkan Allah sendiri mengatakan tidak mungkin dia berbicara dengan manusia. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat yang mau diturunkan kepada kalian dari langit itu sebelum diturunkan sudah disimpan dulu di Lauh Mahfuz. Itu artinya bukan perkataan dia langsung, karena itu artinya hanyalah sebagai rekaman, barulah diturunkan. Jadi tidak ada sama sekali kemungkinan bahwa dia memanglah
yang mewahyukan itu kepada Muhammad. Sedangkan di tempat kami Lukas, Markus, Matius dan Yohanes itu adalah murid Yesus. Lukas dan Markus adalah murid Petrus, dan Lukas muridnya Petrus dan muridnya Paulus, dan muridnya Petrus. Oke, jadi kami mempunyai data yang sah. Para penulis itu adalah orang-orang yang kredibel, yang mempunyai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka adalah saksi mata melihat Yesus sendiri, bergaul dengan Yesus, mendengarkan, mencatat, ya. Jadi kesaksian yang mereka lihat, yang mereka raba, seperti perkataan Rasul Yohanes, itulah yang mereka tulis, dan inilah merupakan kebenaran dibandingkan dengan yang hanya mengaku-ngaku wahyu-wahyu. Oke? Ya, itu dia. Jadi jangan gadang-gadangkan, kamu memalukan loh. Ya, silakan. Buti. Al-Quran mengatakan di dalam surah Maryam ayat 30, Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Ini bukan dia menerima Injil pada masa bayi, Bu. Makanya belajar Al-Quran itu harus original teksnya. Ataniyal kitaba ini berbicara masa yang akan datang ketika dia dewasa, baru kemudian diberikan oleh Allah hikmat Injil. Bukan pada saat dia bayi. Tapi ketika dia bayi dia berbicara, itu betul. Masakan ada Tuhan nanti dia dewasa menjadi Tuhan, Bu? Gimana sih? Saya dengarkan Sofiatul itu menertawakan ayat ini. Wah, hahaha, katanya, kok ada bayi berbicara? Bayi berbicara heran. Manusia melahirkan Tuhan tidak heran. Itulah kalian. Besar sebelah isi kepalanya. Jadi ketika ibu mengatakan bahwasanya Injil, Yesus tidak menerima Injil, saya memberikan data kitab Anda sendiri loh. Yohanes 17 nomor 14, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman. Berarti Yesus itu menerima firman-firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu penerima firman. Firman yang diterima oleh Yesus ini di dalam Al-Quran disebutkan Injil. Pertanyaan saya, mana firman-firman itu? Mana firman-firman itu? Mana? Firman itu mana? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan, apa yang diinstruksikan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Mana segala firman yang Yesus terima, yang Yesus tidak berkatakan dari diri sendiri, tapi wahyu dari Tuhannya. Mana firman itu? Mana? Sekarang yang Anda tenteng ke gereja itu, ngajarkan sesama Anda, itu catatan Lukas, catatan Markus, ya, catatan, bukan catatan, tapi cacat sih memang. Catatan itu pengarang-pengarang kitab Anda semua. Mana coba? Anda tidak bisa membuktikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang melihat Yesus menyampaikan firman kepada Lukas? Siapa? Bisa ibu jawab? Tidak. Tak kasih waktu 1 bulan, 1 tahun untuk menjelaskan, tidak akan pernah jelas. Kenapa? Karena memang tidak ada. Anda mengatakan banyak saksi. Bu, kalau banyak saksi itu justru indikasi sesuatu yang sifatnya bohongan. Kebenaran tidak perlu saksi, Ibu. Meski tidak ada saksi, kalau kebenaran tetap kebenaran. Tapi kalau bohongan, semakin banyak saksi, semakin membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang ditutup-tutupin. Sekarang siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Sebutkan 1 orang saja. Kalau ada, saya siap menjadi apa ya? Menjadi apa? Terserah ibu aja, saya menjadi apa. Kalau ibu bisa menunjukkan Yesus pernah dipersaksikan bertemu dengan Lukas. Tapi kan tidak pernah. Tapi kitabnya ibu imani kan? Ibu telan bulat-bulat kan? Kalau kami Al-Quranul Karim, kami tidak butuh saksi, tapi kami butuh isinya. Alam semesta ini yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Sains yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Ya, Jazirah Arab menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Akal sehat menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Makanya tadi saya menantang kalian membahas Al-Anbiya ayat 105 untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Tapi apalagi? Lagi-lagi tuduhannya apa? Dia kan belajar sama Waraka. Ya, sudah. Hebat kali ibu, ngarang-ngarang bisa. Tapi giliran saya tanya, siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas?
Nih mata saya colek Bu, kalau Ibu bisa buktikan satu manusia pun. Silakan. Ya, jadi kamu mengatakan ya tidak butuh saksi ya. Lalu saksinya tadi kamu mengatakan akal sehat. Saksinya apa lagi? Saksi bisu semuanya. Oke. Yang namanya saksi bisu adalah tinggal halusinasi. Silahkan berhalusinasi bahwa saksinya adalah akal sehatmu. Silahkan berhalusinasi bahwa saksinya adalah rumput-rumput yang bergoyang ya. Jelas Anda sendiri mengkonfirmasikan bahwa saksinya adalah semua adalah saksi bisu. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Oke, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Oke. Dapat kami tidak ada yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, apalagi para saksinya adalah saksi-saksi bisu. Itu artinya Anda hanya berhalusinasi, hanya mengimani, hanya mau mengikuti apa yang kalian mau saja. Lalu di dalam Yohanes 17 ketika Yesus mengatakan gitu kan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Ya, Yesus mengatakan dia menerima firman sekaligus dia mengatakan firman itu adalah miliknya juga, ya kan? Yesus mengatakan dia adalah utusan sekaligus mengatakan dia adalah pengutusnya juga. Adapun Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu saksi, ya silahkan saja berhalusinasi. Karena Alkitab kami bekerja secara sempurna, bekerja secara profesional, bekerja secara kodrati alam hukum manusia, hukum dunia. Karena hukum dunia menetapkan bahwa satu perkataan itu, satu pernyataan itu akan dibuktikan kebenarannya dengan saksi. Karena hukum Tuhan juga membuktikan ya, menetapkan bahwa tidak pernah segala sesuatu firman yang akan disampaikan kepada dunia dengan begitu besarnya, dengan ngumpet-ngumpet, bahkan hanya antara aku dan dirimu saja yang tahu, atau bahkan hanya di dalam pikiran dan angan-angan nabinya saja. Ini bukan hukum Tuhan, ini bukan hukum dunia. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak perlu saksi, yang saksinya adalah daun-daun, atau saksinya adalah pohon-pohon, saksinya adalah akal sehat, atau saksinya bahkan domba-domba yang sedang merumput, silahkan saja, itu berhalusinasi. Lalu ketika Anda mengatakan kapan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada Lukas, sudah saya kasih tahu ya. Lukas menulis berdasarkan apa yang dia terima dari narasumber yang jelas, oke? Ya, Markus menulis dari narasumber yang jelas, seorang saksi mata, seorang yang ada di TKP, seorang yang adalah saksi kunci, yang adalah aktornya juga, yang bersama-sama dengan aktornya, yang menjalani satu peristiwa sejarah besar yang ada di TKP, ya. Dibanding dengan tempat Anda yang hanya mengaku-ngaku bahwa dia menerima wahyu tanpa memiliki apa yang dimiliki semua di dalam Alkitab kami, ya. Itu dia. Silakan Pak, ya. Silakan kelojot. Oke, terima kasih Bu Uti. Ya, maafkan jika hatimu tersakiti malam ini. Jadi gini Bu Uti, Al-Quranul Karim itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muatannya kemudian dibuktikan kebenarannya oleh alam semesta dan ilmu disiplin ilmu manapun. Itu satu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya kepada saya, Bang Suma, ada enggak orang Indonesia yang menerima Al-Quran itu berdasarkan urutan-urutan mata rantai penyampaian dari para sahabat Rasulullah SAW? Ada. Jadi para sahabat itu kemudian mengajarkan Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib Al-Sulami Al-Kufi.
Kemudian Imam Abdurrahman mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, Imam Asim bin Abi Najud As-Sadad Al-Kufi. Kemudian beliau punya murid lagi berikutnya, Imam Abi Amr Hafs bin Sulaiman bin Mughirah As-Sa'di Al-Kufi. Ini dari penjabaran kira bacaan Quran yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Asim, Imam Hafs melalui tarik Imam Ubay bin Sabah. Jadi kami umat Islam Indonesia itu punya sanad penyampai Quran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelahnya disampaikan lagi kepada muridnya Imam Abi Al-Abbas Ahmad bin Asal As-Sayani. Lalu kemudian kepada muridnya lagi disampaikan Imam Ali bin Muhammad Al-Hashimi Abul Hasan Al-Shamimi yang merupakan guru besar di Al-Quran di Basra pada tahun 380 Hijriah, 40 Hijriah. Lalu kemudian beliau memiliki murid lagi, namanya Imam Abi Al-Hasan Tahir bin Abdullah Mu'im bil Gilbon. Kemudian dia memiliki murid lagi yang menerima Al-Quran, namanya Imam Al-Hafiz Abu Amr Usman bin Al-Dani. Kemudian dia punya murid lagi yang bernama Abu Daud Sulaiman bin Najah Al-Andalusia. Lalu kemudian punya murid lagi Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Husain Al-Balzani. Kemudian turun lagi, punya murid lagi Imam Abi Al-Qasim. Turun lagi, ada muridnya lagi. Siapa? Imam Abi Al-Hasan Ali bin Suja bin Salim As-Sayyibi. Kemudian punya murid lagi di bawah. Siapa muridnya? Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Khaliq. Terus sampai ke Indonesia, yang bernama Indonesia, imam yang sampai ke Indonesia itu adalah Syekh Al-Mukri Abdul Al-Karim bil Umar. Kemudian memiliki murid Al-Mukri Muhammad Munawir Abdullah. Kemudian punya murid lagi Kiai Al-Mukri Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Al-Jokyawi. Kemudian punya murid lagi Kiai Ahmad Munawir Al-Jokyawi. Kemudian punya murid lagi Kiai Muhammad Maftu bin Mastul Birri. Itulah yang mengajarkan Al-Quran di Indonesia. Disebutkan namanya dalam mata rantai penyampaian Al-Quran dari sejarah Rasulullah sampai kepada sahabat. Tapi kalau Yesus kepada siapa? Yesus menerima firman, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba sebutkan, siapa mereka? Garu pipi kiri, garu pundak belakang, garu pantat, garu kepala. Nggak bisa, satu nama Anda sebutkan, nggak bisa. Coba sebutkan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Buti. Enggak mungkin. Anda mengatakan Lukas menerima dari narasumber yang jelas. Jelas apa? Jelas nenekmu kiper. Apa jelasnya? Namanya siapa? Yesus menyampaikan firman kepada Lukas. Di mana itu terjadi? Siapa yang menyaksikan itu? Gak ada, Bu Uti. Gelap. Laksana PLN mati lampu di tengah malam. Gelap. Itu Bu ya. Sanad Al-Quran umat Islam di Indonesia memiliki sanad imam. Mata rantai iman. Makanya pesantren itu semuanya berkoalisi di dalam menjabarkan Al-Quranul Karim. Mereka memiliki kitab yang bersanad. Nah sekarang Lukas itu jangan di Indonesia, Kristen Indonesia jangan. Terlalu sulit. Antara Yesus turun ke Lukas, Anda mengatakan ada saksi. Sebutkan satu nama saksi yang bersaksi kepada Lukas yang adalah murid, betul-betul murid dari Yesus. Tolong sebutkan kepada saya. Colek mata saya. Kalau ibu bisa tunjukkan. Nih mata saya yang kanan colek. Nih, colek. Silakan. Udah, saya berhenti di 39 ya, 3 menit aja. Ya, jadi Anda bertanya ya, segala firman yang telah kau sampaikan. Makanya aku bilang belajar ayat Alkitab itu baca secara keseluruhan, Pak E. Jangan asal comot ayat lalu membuat narasi memanjang-manjangkannya, mengajarkan ajaran orang lain dengan menyesat-nyesatkan. Ya, di situ dikatakan segala firman yang telah kau sampaikan kepada mereka mana? Ya lihat aja konteksnya itu Yohanes 17. Itu dia berdoa kepada murid-muridnya, oke? Dia berdoa kepada murid-muridnya, disampaikan kepada Markus semua itu yang ke-12 muridnya dan ke-70 murid ya. Kebetulan yang menulis itu hanya beberapa, tetapi disampaikan kepada muridnya itu banyak. Rasul-rasul yang dia utus itu banyak, oke? Itu dia ya. Jadi sekali lagi aku buka nih, kegoblokannya aku buka gitu kan.
Lalu kamu mengatakan ya, turun mata rantai, turun mata rantai. Alkitab telah mengatakan yang seperti itu, mata rantainya diajarkan dengan dihafal, dihafal, dihafal. Ya 50 tahun turun lagi kepada anaknya. Misalnya tadi kamu menyebut nama-nama itu. Turun lagi kepada ini dengan cara dihafal, dihafal, dihafal. Dari umur 90 ya, disanatkan lagi yang ke setelah 20 tahun, setelah itu disanatkan lagi ke bawah. Itu bagaimana bisa Anda meyakini bahwa apa yang tertulis, apa yang dihafalkan itu kebenaran ya? Orang di dalam TV itu kamu lihat sendiri ya, yang acara penyampaian berita yang bisik-bisik itu loh. Baru dalam 5 menit aja sampai ke belakang itu pesan sudah berubah. Apalagi yaitu asbabun nuzul itu turun 200 tahun setelah itu. Walaupun Anda mengatakan itu disanat, dihafal, disanatkan, diajarkan dengan cara dihafal. Alkitab telah mengatakan kepada kamu ya. Dia mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, perintah manusia itu Nabi Muhammad mengajarkan, mengaku mendapat wahyu, disampaikan kepada yang ini, lalu diteruskan kepada sana, diteruskan lagi, tetapi ya intinya adalah itu semua berasalkan dari Nabi Muhammad. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan kepada saya setitik pun, seiota pun bahwa memang betul itu berasal daripada Elohim, daripada Allah Azza wa Jalla. Di mana pembuktiannya? Karena Yesus mengatakan ya, hukum Tuhan itu tidak akan pernah segala sesuatu yang mau disampaikan kepada dunia itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Apalagi di dalam goa yang jelas-jelas tempat goa itu tempat orang bersemedi, tempat orang mojok gitu loh. Ya nggak mungkin gitu loh ya. Apalagi yang tadi kamu ngomong-ngomong itu ya. Udah waktunya, waktu. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi gini Bu Uti, saya katakan kepada Bu Uti, saya nih ya yang sedikit tidaknya banyak memahami Al-Qur'an, ya sedikitnya memahami Quran. Ketika saya punya generasi nih, anak saya nih, saya ajarkan kepada mereka, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Anak-anakku ada 3 anakku. Anakku semua menghafal ayat itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Besok hari mereka punya anak, mereka juga mengajarkan bacaan yang sama. Innamal mu'minuna alladzina idza, begitu seterusnya. Makanya di umat Islam itu budaya, tradisi internal Islam di dalam kitabnya, anak-anak yang sudah pandai berbicara diajarkan original teks Al-Quran dari sejak Rasulullah sampai hari ini. Maka tidak bisa orang luar Islam itu mengobok-ngobok Al-Quran, gak bisa. Karena Al-Quran itu terjaga secara lisan maupun secara tulisan. Hafalan dan juga adalah tulisan. Ini yang perlu ibu pahami. Lalu kemudian ibu mencoba memframing, ya Al-Quran itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi saya katakan, nenekmu kiper. Al-Quran itu mana ada disampaikan sembunyi-sembunyi. Semua sahabatnya sudah kusebutkan tadi namanya. Yang sembunyi-sembunyi itu begini Bu Uti. Theophilus yang mulia, banyak orang tapi tidak tahu siapa orangnya. Itu sembunyi-sembunyi namanya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Sebutkan satu orang. Kalau Anda bisa menyebutkan nama satu orang di antara mereka ini mata saya yang kanan saya sumbangkan untuk dicolek sama ibu. Nih, mata saya ini. Colek, Bu. Kalau ibu bisa menunjukkan orang-orang yang dimaksud Paulus mereka itu namanya siapa? Ketika ibu menunjuk satu nama, misalnya namanya adalah Daeng Kule atau namanya Bejo, maka kita akan mencari data. Kapan si Bejo bertemu dengan Yesus? Pernah enggak? Atau si Pancul bertemu dengan Yesus? Pernah enggak? Tapi di sini tidak disebutkan nama. Dikatakan oleh pengarang kitab Anda, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa ini? Nih, colek mata saya ini yang kanan nih. Colek pakai linggis. Kalau ibu bisa menunjukkan satu nama dari mereka itu, nggak akan bisa. Kenapa? Kitab Anda tidak punya legitimasi dari Yesus. Sementara Yesus ini adalah penyampai firman. Sang penyampai firman tidak sampai kepada penulis kitab Anda, sehingga kitab yang Anda pegang bukan firman Tuhan. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab yang mengatakan itu firman dari Tuhan, padahal itu adalah kerangan mereka sendiri.
Apa bukti karangan? Coba tunjukkan. Sekali lagi saya tanya. Siapa nama mereka? Satu aja. Nih. Ini hidung saya ibu colek masuk nih. Sampai masuk telunjuknya sampai full ke dalam. Kalau ibu bisa menunjukkan satu nama. Silakan. Bisa nggak? Tak akan pernah bisa. Karena dasar pijakan ibu berkristen, imani saja. Imani saja. Itu dasarnya. Nggak usah peduli. Yang penting imani aja. Mau ini dari Yesus kek, mau bukan kek. Yang penting kita kek. Kan begitu konsep agama ibu. Kalau kami Islam nggak bisa. Cucu saya akan bertanya kepada anak saya, ayah, yang ngajarin ayat ini sopo? Kok bunyinya kayak begini, indah kali. Anak saya akan mengatakan, yang ngajarin itu adalah kakekmu nak, Bang Zuma, yang pernah menggulirkan Ibu Uti di debat lintas agama. Ibu Uti nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu Uti nggak bisa mempertanggungjawabkan kitabnya. Itulah ayahmu, Bang Zuma. Itu fakta, Bu.